encu ya. Encu itu jentik nyamuk ya. Jentik nyamuk yang kadang-kadang kita ngambilnya di tempat-tempat yang kotor seperti tempat sampah ya, tempat comberan, tempat kolam getah kan, itu kan obok-obok, airnya diobok-obok. Oi, tarik ketapang itu menurut gua. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel gua ya, di Beta Sahabat Lingling. Di video kali ini gua akan berbagi tips yang bermanfaat buat pemula Jepang Indonesia. Jadi yang belum klik tombol subscribe, klik tombol subscribe ya, bantu channel gua biar gua semakin semangat mengupdate video yang bermanfaat buat pemula Jepang Indonesia ya. Tips-tips yang bermanfaat ya, maksudnya gitu ya Pak Bos ya. Nah, di video kali ini gua mau berbagi manfaat obat biru dan air ketapang untuk ikan cupang ya. Nah, sekalian juga gua mau jawab kegalauan kalian semua yang bertanya, Pak Bos, cupang blurim kalau dikasih ketapang aman nggak, bocor nggak, apa harus pakai obat biru? Nah, nanti gua jawab semuanya di sini ya bosku ya. Jadi yang pertama kita bahas ini obat biru ya. Obat biru nih, ini obat biru atau bisa disebut bleach itch atau mountain blue kalau salah ya. Lupa gua. Maklum kalau gua ada salah, mohon maaf ya bosku ya. Oke, kita lanjut lagi bosku. Jadi manfaat obat biru nih yang gua pakai ya. Satu, untuk menyembuhkan mata katarak atau selaput ya, mata yang berselaput ya. Kedua, itu untuk menyembuhkan ikan yang kuncup ya. Ketiga, itu untuk mengatasi ikan yang bermasalah seperti white spot, jamur, terus apa ya, dan lain-lain sebagainya lah Pak Bos ya. Pokoknya ini obat biru sangat-sangat bagus lah Pak Bos ya. Lu pasti bingung nih, kok obat biru gua di air ketapang amsyong otak gua di botol aqua. Nah, karena gua pakai obat biru ini bukan sembarang obat biru ya bosku ya. Ini obat biru racikan temen saya ya bosku ya. Jadi udah terbukti khasiatnya beda dari pasaran ya. Kalau menurut gua pribadi ya, memang birunya itu bener-bener pekat ya bosku ya. Beda dengan obat biru yang lain, yang kalau di pasaran itu kan yang biasanya itu yang paling bagus tuh kata orang kan yang bleach it ya, yang itu kalau sekali tetes tuh langsung biru. Ini lebih pekat lagi birunya, khasiatnya lebih top ya, pokoknya ling-ling lah khasiatnya ini. Nanti kalau misalnya anda kata kedepannya kalau banyak peminatnya bakalan gua ecer ya. Gua beli itu langsung 15 liter kemarin ya. Jadi buat stok juga, karena bleach ini nggak ada expirednya ya bosku ya. Jadi gua pakai ini biasanya di ikan cupang blurim gua yang sakit ya bosku ya. Jadi kalau rawatan harian gua nggak pernah pakai. Gua pakai ini di ikan cupang yang sakit, satu. Yang kedua untuk pembersihan kuman-kuman di pakan juga ya. Di pakan contohnya itu jentik nyamuk ya. Jentik nyamuk yang kadang-kadang kita ngambilnya di tempat-tempat yang kotor seperti tempat sampah ya, tempat comberan, tempat kolam getah kan, itu kan kotor ya, masih banyak kuman. Jadi gua bilas ya, gua bilas beberapa kali, terus gua kasih obat biru. Yang penasaran cara bersihkan encuk sama encuk ya, yang bersihkan encuk, pokoknya bersihkan pakan lah. Nanti gua taruh linknya di sebelah layar kanan ya, lu klik aja di sebelah layar kanan ya, kliknya. Jadi ini gua langsung buka aja ya. Ini jadi gua langsung bagi tips ini kepada kalian semua, langsung perawatan. Kalau perawatan ikan cupang yang sakit ya, takaran ala libeta ya. Jadi yang harus kita siapkan itu obat biru,
sama garam. Nah, pasti orang tanya, Pak Bos, pakai garam ikan atau garam dapur? Kalau gua pribadi, gua dulu main cupang awal, gua pakai garam ikan, bosku. Sekarang cupang gua udah ribuan ya, jadi nggak sanggup lagi, bukan nggak sanggup Pak Bos ya. Gua pakai air garam aja ya, air garam dapur aja, karena garam ikan di tempat daerah gua agak susah terjangkau ya, gak ada yang jual. Kalau mau beli itu harus ke kota Pak Bos, perjalanan sekitar 4-5 jam. Kalau beli online apalagi amsyong ongkos kirimnya, bosku ya. Jadi gua manfaatkan yang ada. Selama ini gua pakai air garam dapur, no problem, tidak ada masalah buat ikan cupang gua ya. Jadi pasti ada yang pemula cupang yang mau bertanya juga, apa manfaat garam buat air ikan cupang? Kalau menurut pengalaman gua, manfaatnya itu untuk membunuh bakteri-bakteri jahat yang terdapat di kandungan air ikan ya. Nah, jadi lu nanti gua taruh obat biru ya. Nah, lu lihat aja hasil racikan obat biru gua ya. Bukan gua sih, teman gua. Kalau gua nggak sempat lagi bikin gini Pak Bos amsyong. Nah, jadi pakai pipet ini kita sedotnya. Nah, jadi kita berapa tetes saja ya. Kalau gua biasanya agak banyak kalau buat perawatan. Kalau obat biru ini kita kasih agak banyak, nggak masalah, nggak ada dampak efek overdosis gitu, enggak ya. Jadi gua pakai ukuran pipet segini ya. Kita 1 2 3 4 5 6 7 8. Tuh, lu lihat tuh. Nanti gua zoom kalau sempat tuh. Langsung biru kan Pak Bos ya. Langsung biru tuh. Birunya pekat benar. Nah, tuh lu lihat tuh. Nah, beda dari pasaran Pak Bos. Birunya tuh benar-benar pekat, itu baru 6 tetes, apalagi kalau 10 tetes ya. Jadi kalau biasanya perawatan ini gua lebihkan kalau untuk ikan sakit ya. Di ikan sakit ini gua kasih biasanya segini Pak. Kira-kira aja Pak Bos, karena udah profesional ya. Yang pemula jangan ditiru ya. Enggak lah Pak Bos, bercanda. Nah, ini udah biru seperti ini ya. Biru seperti ini. Nah, terus kita kasih garam ya. Garam jangan lupa ya. Garam jangan lupa. Kalau gua untuk perawatan harian kan biasanya garamnya segini, bosku. Ini airnya sengaja dikit aja kalau untuk perawatan ikan sakit, sedikit aja segini ya. Kalau bisa segini juga nggak apa-apa kalau di ikan. Kalau perawatan harian kan biasanya gua kasih garam segini aja, bosku. Nampak? Lihat nggak? Aduh. Ntar gua zoom. Gua kasih nih. Nah ya, segini ya perawatannya. Nah, jadi kalau biasanya kalau untuk ikan sakit gua porsi garamnya segini Pak Bos. Nih. Ya. Nah. Tuh porsi garamnya ya. Nah, oke. Nah, oke, kita matikan dulu. Nah, jadi kita masuk ke sini. Ya. Nah, kita aduk ya, diobok-obok airnya, diobok-obok. Oi. Tarik sis, mongkok. Aduh. Nih, kita aduk-aduk nanti baru kita masukkan ikan yang sakit ya. Oke. Bahas tentang air obat biru ya. Air biru udah selesai untuk perawatan ikan sakit ya. Perawatan ikan sakit untuk kok jadi berbelit gua ngomongnya. Nah, next kita lanjut lagi ketapang ya. Ketapang itu menurut gua sangat-sangat bagus buat perawatan harian ya, daripada obat biru ya. Ini sesuai pengalaman gua ya, tapi kalau nggak tahu yang lain maaf dulu ya, soal kan setiap breeder itu caranya beda-beda ya sahabat Lingling. Nah, kalau cara gua seperti ini beda pasti dengan cara lo kalau untuk di ikan blurim ya. Ini khusus ikan blurim ya. Kalau rawatan ikan yang lain gua nggak tahu juga karena gua lebih pengalaman di ikan blurim. Nah, jadi kita lanjut ke contoh daun ketapang yang bagus aja ya. Nih contoh daun ketapang yang bagus seperti ini, bosku ya. Nah, jadi kalau kalian penasaran pohon ketapang itu gimana, nah ketapang yang bagus gimana dan ketapang yang tidak bagus itu gimana, lu nanti klik link yang gua siapkan di layar kanan atas ya. Lu klik di layar kanan atas tuh nanti ya, gua siapkan di layar kanan atas ya kalau nggak salah. Oh no. Dari monitor layar kiri, bosku.
di atas layar kiri, pokoknya di atas layar lah nanti ada ya, sebelah kanan atau sebelah kiri nanti lu lihat sendiri lah di detik ini nanti gua masukkan ya. Nah di situ lengkap lah Pak Bos ya, cuman gua belum sempat bikin cara olah ketapang aja ya bosku ya. Nah nanti gua kasih tahu juga ketapang yang muda. Jadi ketapang yang muda jangan lu ambil yang masih di pohon, masih hijau-hijau di pohon lu ambil, nggak bisa Pak Bos, itu nggak bagus. Pokoknya kandungan getahnya tuh masih banyak. Yang bagus itu ketapang yang udah jatuh di permukaan ya, yang udah jatuh dan yang layu ya. Ini baru dicuci Pak Bos, ini jemurannya kurang maksimal nih. Ini nanti gua kasih tau karyawan gua nih, udah panas, nanti dijemur biar lebih ya. Ketapang semakin dijemur semakin lama fermentasinya semakin bagus Pak Bos ya, semakin hasilnya maksimal ya bosku ya. Nah kembali lagi ke ketapang ya. Jadi ketapang ini fungsinya satu, untuk menetralisir pH air ya sahabat tingling. Kedua itu menurut gua sangat-sangat yang paling penting tuh ikan cupang merasa nyaman di kondisi air yang berwarna coklat ya, berwarna coklat. Nah, karena kan habitat cupang tuh katanya tuh senangnya di rawa ya, di air-air rawa gitu. Jadi ikan sangat-sangat nyaman di posisi air yang berwarna ini ya. Nah beda dengan yang ini untuk perawatan ikan sakit. Ingat ya, dicatat baik-baik, gua untuk perawatan harian di ikan duri gua pakai air ketapang ya. Nah gua pakai air biru itu di ikan sakit dan untuk pembersihan pakan yang gua cari di alam ya. Nah apalagi yang kita bahas, nah ya pasti ada yang tanya lagi nih, yang sering-sering gua dengar di live gua ya, di live Instagram gua, Pak Bos, ikan bulurim apa nggak bocor ya dikasih ketapang? Kalau di ikan gua ya Pak Bos ya, di ikan gua berani jamin nggak bocor ya, nggak masalah, kecuali dengan catatan satu ya, ikan itu dia cocok dengan kondisi air di rumahmu ya. Kedua, ikannya jangan sampai stres ya. Faktor stres itu bisa disebabkan satu ya, pakan yang kotor itu satu. Kedua, pakan yang berlebih ya. Ketiga, itu air yang sangat-sangat kotor ya. Jadi pakan berlebih itu bisa menyebabkan air yang kotor ya. Apalagi kalau lu nggak pakai pakan hidup, contoh lu kasih makan pelet. Nah jadi kasih makan pelet, gua saranin untuk perawatan harian ya. Ini tips yang bermanfaat ya. Lu harus kasih secukupnya aja ya. Misalnya gua pakai pelet NRD itu, gua kasih secuil aja ya, gak usah banyak. Untuk dia yang penting hidup aja, yang penting kenyang, jangan berlebih. Kalau berlebih itu nggak dimakan, nanti peletnya itu jatuh ke bawah. Itu yang membuat kandungan air kita rusak ya, nggak bagus. Jadi membuat ikan satu nggak merasa nyaman di air, jadi dia stres. Dua, ikan bisa cepat sakit ya. Kalau pakan hidup juga, gue kasih tahu lu, pakan hidup lu kasih secukupnya aja, jangan lu cor berlebih. Kalau lu cor berlebih, biasanya penyebabnya bisa muncul sisi nanas ya. Kalau menurut pengalaman gua ya. Terus pokoknya intinya pasti ada seller blurim yang lain yang bilang jangan dikasih ketapang. Kalau dikasih ketapang ikannya nanti bocor. Saya jamin ikannya bocor katanya gitu ya. Karena air ketapang itu mengandung katanya tuh mempercepat mutasi ikan cupang. Kalau menurut gua pribadi enggak Pak Bos. Kalau menurut gua ya, air ketapang tuh fungsinya cuma menetralisir pH air dan untuk merasa ikan nyaman aja ya. Jadi kalau ikan blurim gua ya dikasih ketapang, mau yang agak bening, mau yang kuning, mau yang coklat seperti air teh pun nggak pengaruh ya bosku ya di ikan cupang blurim gua ya. Jadi gua jelasin sekali lagi ya, ikan ketapang itu tidak membuat blurim bocor ya. Ketapang itu menetralisir pH air dan membuat ikan itu merasa nyaman. Jadi kalau ikan itu merasa nyaman ya, jadi otomatis dia seneng, jadi nggak bocor bosku ya. Asal lu ikuti 3 cara gua yang tadi ya, yang tadi gua jelas ya bosku ya.
Nah, apalagi nih yang mau ditanya nih ya. Udahlah ya, sepertinya itu aja udah cukup ya bosku ya. Jadi gini, kalau menurut lu ada kata gue yang salah ya, gue mohon maaf ya. Gue hanya berbagi tips sesuai pengalaman saya ya Pak Bos ya. Jadi kalau menurut lu bermanfaat konten gue ini ya, video gue, bantu channel gue dengan cara subscribe, share, like, dan komen ya bosku ya. Biar gue semakin semangat ngupdate video yang bermanfaat untuk cupang Indonesia ya. Kalau lu tidak senang dengan video gua, tinggal lu dislike aja ya bosku ya. Oke, sekian video singkat gua cara perawatan ikan blue rim untuk air biru dan air ketapang ya. Jika lagi ya sahabat Amsyah. Jadi loading otak gua ya. Oke, gua tutup ya dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cupang Indonesia. Salam eke-eke, salam ling-ling ya bosku. Bye bye.